Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Fatimah Nurjanati Iskandar di podcast Unisa. Oke, alhamdulillah hari ini podcast Unisal sudah bisa tayang kembali dan hari ini saya dengan mahasiswa semester akhir. Nah, nanti mahasiswa ini akan memperkenalkan diri siapa beliau ini. Nah, tapi teman-teman jangan menutup kemungkinan dia itu kan sebelumnya jadi ketua BEM ya. Saya pernah wawancara ya apa enggak? Wawancara belum sebetulnya. Belum, wah. Sayang sekali ya. Jadi mungkin ini adalah kesempatan emas untuk kita tahu bagaimana sekarang posisi menjadi semester akhir. Kakak tingkat nih. Oke, silakan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Argi Miftahul Akbar. Saya di Unisal itu masuk ke prodi akuntansi perpajakan dan di sini kalau gak ada yang kenal kebangetan sih Bu. Karena memang pede banget kalau dikenalin dasar. Kemarin juga kan memang ada beberapa mahasiswa yang memang gak kenal gitu, tapi aduh kenapa lah? Oh, kamunya gitu kurang kenalan. Ya, jangan nyalahin orang, ya, kamu yang kurang. Oke. Itu. Berarti sekarang udah menuju semester 7 ya? Iya. Sekarang semester 6 kan, Agustus ini ya? Semester 6 betul. 7, tinggal berarti tahun depan guys ya. Bentar lagi Kang Argi dan teman-temannya akan menuju program sarjana terapan gitu ya. Oke, saya ingin diskusi aja, sharing nih ya, ngasih semangat kepada para mahasiswa yang sekarang masih tingkat 1, tingkat 2 yang masih, aduh Bu, tugasnya susah banget, aduh Bu, saya lagi di jalan Bu, nggak sempet Bu, ini Bu sistemnya, padahal anak-anaknya mungkin nggak mau belajar ya, gitu. Banyak sekali ribuan alasan ya di kaum Z ini, itu atau kaum milenial separuh dari saya gitu ya, itu mereka ingin kuliah tapi mungkin banyak sekali hambatan atau ada ego masing-masing yang memang menjadikan berbenturan dengan kehidupan kampus gitu. Saya ingin tahu dari Kang Argi bagaimana sih perjuangan selama ini sampai sekarang kita mau menempuh semester 7. Apalagi Kang Argi dulu kemarin ya baru selesai KKN tematik ya. Nah, pengen banget dengar ceritanya secara singkat di sini supaya gambaran saat ini tuh perguruan tinggi itu seperti apa. Satu-satu deh yang tadi berkaitan gimana proses Kang Argi dari mulai sebelum jadi mahasiswa, sekarang jadi mahasiswa, apa perubahannya, lalu yang kedua yang program tadi KKN tematik. Sebelumnya terima kasih sudah ada gitu pertanyaan bagi saya, dan khususnya yang pertama itu mengenai perjalanan mungkin ya, dari mulai SMA kelas 12 dan lulus itu sebetulnya pemikiran saya dulu nggak pengen kuliah Bu. Lah, karena tidak ada gambaran ya? Iya, jadi pemikiran saya dulu itu pas waktu lulus, ketika lulus itu ngapain lah kuliah gitu, karena pusing gitu kan, apalagi pas sudah sudah nganggur lah 3 tahun kan, 3 tahun mah lama, 3 bulan lah, lama banget nganggurnya guys, 3 tahun 3 bulan lah gitu, 3 bulan nganggur itu sudah mulai nyaman dengan pengangguran tersebut. Tapi di balik itu semua kan ada orang tua yang memang harus saya banggakan gitu dengan pencapaian dan apapun itu. Coba untuk sebetulnya tidak mencari universitas Bu, tapi adalah yang menawari di sini ada katanya. Ya udahlah, saya coba untuk daftar dan kebetulan waktu itu udah kegambar belum waktu itu universitas kayak gimana? Belum. Jadi masih apa ya namanya? Abu-abu lah gitu ya. Tingkat abu-abu kayak baju kamu ya, Bang? Ya, betul. Abu-abu gitu. Dan kebetulan waktu itu saya masuk di tanggal 9 September kalau nggak salah itu 2021 hari Sabtu gitu. Masuk hari Sabtu dan kebetulan gini ya universitas itu, bertemu dengan beberapa teman-teman yang memang tidak kenal. Biasalah saya itu dulu itu orangnya apa ya, introvert lah jadi melihat teman sebelah pun gak mau gitu aja. Tapi saya pertama kali ketemu Ari kayak gitu, dia belum bisa ngomong teman-teman, dia tuh saya tanya juga ya Bu, saya Argi gitu aja terus ya, tapi alhamdulillah sekarang potensinya. Jadi kalau bahasa Sunda mah isinan gitu lah. Tapi intinya sesuai atau nah itu sesuai berjalannya waktu, alhamdulillah dapat beradaptasi dengan lingkungan kampus, dengan teman-teman semua, dapat welcome dan sebagainya gitu. Terus yang selanjutnya mungkin tadi ada terbesit gimana sih caranya banyak
angkatan muda yang memang mengeluh dengan tugas gitu. Kebanyakan tugas lah, inilah itulah. Yang jadi pertanyaan dari saya gitu, apakah Anda itu pengen mengerjakan atau enggak? Mantap. Gitu. Dia itu ya. Karena memang kalau pengen mengerjakan sesulit apapun waktu yang ada gitu bisa selesai. Pasti gitu. bisa ya. Pasti bisa. Contohnya Argi bisa ngerjain. Allah lah. Tulis-tulis di rumah mah. Yang penting ada prosesnya, ada dihadapinya ya, bukan berarti kita tidak mengerjakan sama sekali. Yang salah itu yang tidak mengerjakan. Betul. Oke. Terus itu apapun ya kerjakan saja lah, walaupun susah, walaupun gimana ya. Hanya ke teman, kalau ke teman nggak bisa ke dosennya langsung. Kalau memang lagi sibuk ya internet lah ujung-ujungnya gitu. Tapi apa-apa sarjana internet nantinya jangan dong. Sambil membaca juga gitu, sambil ya beli buku belajar ya. gitu. Referensinya buku, banyak gitu. bisa, Jadi tidak gitu. hanya berkaitan sama satu satu pusat ya. Betul, kan kalau betul. satu pusat itu mungkin ke dosen aja apa betul. apa yang dikatakan dosen benar semuanya. Betul. Belum tentu juga. Kita kan makanya kenapa jadi mahasiswa itu maha. Makanya maha itu kan berarti harus berpikir kritis, harus banyak keilmuannya. Mungkin bukan hanya dalam kampus tapi lingkungan dan juga secara internasional gitu. Karena kan saat ini pendidikan tinggi ini banyak sekali perguruan tinggi, apalagi di Jawa Barat itu hampir 400 ya perguruan tinggi. Jadi memang kalau mau melihat kualitas, kalau mau melihat bagus apa enggaknya kuliahnya ya diri Anda sendiri yang menentukan sebetulnya ya. Bukan berarti kalau dosen kalian itu ya memang itu sebagai menjembatani caranya bahwa Anda ingin seperti A ya harus mengikuti seperti A gitu. Kayak gitulah ya gambarnya, karena saya juga dosen gitu. Oke, yang tadi lagi? Ya berarti yang mana yang KKN ya? Iya, KKN tematik. Oke, yang kenapa KKN bisa mau KKN tematik 4 bulan loh? Ayo, kok bisa? Intinya gini ya, sebetulnya yang KKN itu mendadak sih Bu acaranya. Kebetulan saya juga dulu ya pas waktu sebelum KKN itu ditelepon sama ibu sendiri gitu ya, telepon Argi besok atau lusa persiapan buat KKN tematik di Sumedang gitu ya. Tapi kan Argi siap. Kenapa jadi, bisa siap? Ya siap karena apa? Karena itu sebagai salah satu jembatan bagi saya untuk belajar. Luar biasa. Ya, karena jadi dia berpikirnya, ini kesempatan yang tidak diberikan kepada yang lain. Iya betul. Karena kenapa menugaskan kepada saya berarti adik yang dapat dikatakan ada satu harapan bagi kampus dan juga bagi semua orang gitu. Intinya yang pertama sih pastilah itu rada shock gitu karena memang biasanya kan sebetulnya Kang Argi semester Argi itu gitu. udah bisa KKN, cuman memang kita belum menentukan dari universitas waktu itu. Kebetulan ada program dari pemerintah dan memang nggak semua teman-teman ya itu juga kan ada seleksinya ya Kang Argi ya segala macam bisa sosialisasi dengan baik atau enggak di sana gitu ya. Jadi nggak sembarang orang sih sebetulnya ya gitu. Oke, bagus jawabannya ya, good job. Jadi memang saya lihat gambarannya Kang Argi bisa mempetakan gitu ya bahwa di kampus itu sangat berbeda dengan zaman saya sanawiyah ya, SMA sederajat gitu ya. Alhamdulillah karena saya lihat banget perkembangan Argi yang tadi disebutin insecure. Wah itu terjadi banget guys ya, dia itu betul-betul insecure-nya luar biasa sampai mau berdiri aja nggak deg-deg guys gitu. Jadi kalau sekarang wah luar biasa, saya lihat Kang Argi banyak sekali dibutuhkan, mungkin di tempat pekerjaan juga sama ya, jadi ke bawah-bawah. Jadi ya itulah plus minusnya jadi mahasiswa. Saya sudah ada gambaran. Nah sekarang nih udah semester akhir, gimana rasanya, deg-degan atau gimana gitu, atau mungkin aduh aku mau ngapain ya sih semester pasti ada kepikiran kayak gitu. Jadi sekarang gimana nih persiapan semester akhir untuk menunjukkan bahwa saya tuh setahun setengah lagi di Unisal gitu. Apa yang perlu saya berikan tadi yang sebutin buat orang tua saya gitu ya, orang-orang yang dicintai oleh Argi, atau untuk diri sendiri aja dulu. Hasil kuliah dari Unisal apa sih hasilnya? Tentu saja sangat banyak gitu. Bukan hanya dari materi yang diberikan oleh dosen, tapi semuanya. Jadi kan saya juga sebagai apa ya? Merasa nggak dari segi perilaku? Mungkin? Perilaku udah pasti itu. Contohnya sebelumnya kayak gimana? Perilaku kan. Saya pengen tahu sebelumnya kayak gimana dulu. Kamu loncat-loncat, sekarang nggak loncat gitu apa gimana? Enggak sih Bu. Sebelumnya kalau untuk perilaku ya tidak ada yang berubah ya, hanya sedikit-sedikit lah perilaku mah, jadi lebih ke disiplinnya aja. Sekarang Unisal disiplin banget ya? disiplin banget.
dari mulai tugas, deadline-nya harus hari Ya, itu, bagus. harus itu, Ya, dan namanya juga sekolah. ya harus betul. ada aturan. Kalau sekolah nggak ada aturan, ya bukan sekolah ya teman-teman betul, ya. betul. Karena kan kalau untuk dulu mah deadline hari Senin, bisa hari Selasa, hari Rabu, tapi sekarang mah Oh, nggak bisa. Senin harus Iya, jam gitu, betul. batas maksimal. Good Nah, job. itu Berarti Unisa bagus dong. Bagus. Nggak pakai insya Allah dong. Karena memang bagus gitu. Bu. Oh, luar biasa. Dari mulai pelajaran dan disiplinnya lah. Oke. intinya, semuanya. Alhamdulillah. Jadi persiapannya gimana? Ya, ibu ditanya lagi katanya. Persiapannya Untuk gimana? persiapan sekarang semester 6, kemarin semester 5 khususnya los. Karena memang KKN Iya, selama memang 4 itu kan bulan. dikonversi. Jadi cukup pusing ke otaknya ya. Karena memang kan harusnya melanjutkan dari semester 5 itu melanjutkan ke semester 6 materinya. Tapi ini kan saya mungkin agak bolong-bolong kuliahnya pas semester Tapi saya 5. lihat kamu prestasinya bagus juga kok. Berarti bisa dong. Sekarang menurun sih Bu. Menurut saya gitu ya. Karena memang Ada faktor lain Iya. kali kenapa jadi nurun. tidak tahu sih Bu. Tapi itu. ya nggak senurun ya biasa ya Iya. namanya mahasiswa, jangan kaget ya kalau kuliah itu nggak selalu sempurna gitu Betul. loh. Jangan aduh saya biasa IPK 3,6 nih kenapa bisa terus dapat B nya juga dapat naon Iya, gitunya, betul, kamu betul. dapat D gitunya. Anda bayangkan sama orang-orang yang dapat D gitu loh. Dapat D dia bisa happy Biasa aja, aja. masih bisa ngonten gitu ya. Betul. Jadi hidup tuh nggak sesempurna yang kamu pikirin. Kamu tuh jangan apa ya, jangan berpikir hidup tuh sempurna gini loh, harus kayak gini, kata Bu Rektor harus 3, nggak juga gitu. Dan kami juga dari universitas, yang penting teman-teman itu bisa paham gitu. Jangan sampai teman-teman IP-nya besar tapi apa ya, saya belajar apa ya, ini jangan sampai seperti itu gitu, karena kuliah itu akan berbeda dengan menengah dasar hasilnya. Betul. Apalagi yang sudah siap bekerja gitu ya. Jadi luar biasa kalau sekarang Ya. sudah berpikir saya mau berwirausaha apa, saya sudah punya modal berapa gitu kan, saya ingin seperti apa, itu sudah terpikir. Argi sudah terpikir gak hal seperti itu? Masih acak-acakan. Karena posisinya sekarang bekerja ya. Ya, betul. Bekerja jadi apa? Di sekolah. Di sekolah juga. Enggak jadi apa di sekolah ya? Jadi penjaga apa gimana gitu loh. Jadi operator lah, operator sekolah. Nah, kan bisa jadi operator. Asalnya Argi bisa operator. Gak bisa Karena belajar. Nah gitu ya, jadi teman-teman nggak ada yang nggak bisa gitu. Ini juga kayaknya nggak ada nih ribut-ribut di kantornya gara-gara kuliah gitu ya, nggak Nggak sih. nyambung, nggak juga gitu. Jadi memang semua punya potensi lain gitu Betul. ya. Kalaupun sekarang banyak pertanyaan, Boleh. aduh salah jurusan, namun gitu, salah ya orang sampai udah semester 5 baru kerasa gitu pusingnya. Gimana menurut Argi? Sebetulnya pertanyaan itu ada di dalam diri saya sendiri gitu ya. Karena memang dulu di SMA khususnya jurusan IPA. Nyambung berarti pakai Jadi kan pengennya kalau kuliah sedikitnya nyambung lah, ada jurusan biologi ataupun kimia ataupun lain sebagainya, itu yang kejurus lah intinya. Ya. Tapi ini lintas jurusan ke akuntansi yang memang dasarnya pun saya gak tahu gitu ya. Tapi intinya Tapi ilmu baru kan? betul. Intinya kita jalin nih aja prosesnya, karena proses itu sangat berarti bagi kita. Jadi ya ilmu baru yang tidak ada orang lain yang mendapatkan gitulah. Iya. Intinya. Sama kamu kayak aku. Aku juga dulu kayak gitu. Betul. Iya kan saya udah bilang. Iya. Saya kaget banget bisa kuliah ke akuntansi. S2 ketagihan akuntansi juga. Mulai S3 sekarang diminta lagi. Oh, Akuntansi. sekolah itu ketagihan guys gitu. Kalau memang Betul. niatnya kita pengen nambah ilmu. Tapi kalau hanya sekedar apa tuh, kalau dulu mah ya udah penting sekolah gitu. Iya. Nah, itu dengan zaman sekarang gitu ya. Apalagi sekarang lowongan kerja itu rata-rata yang S1 aja sulit banget. Sulit, Yang betul. S2 sekalipun ya, itu nggak sulitnya luar biasa gitu ya, nyari pekerjaan, kecuali Anda ingin menjadi wirausaha. Itu mungkin gambarannya ya, Ya, Kang Argi ya. betul. Saya sangat senang sekali bisa kolaborasi dengan Kang Argi selama ini dari semester 1 sampai semester 6 dan 7, 8 dan yang lainnya. Mudah-mudahan nanti tugas akhirnya aman, Amin, sentosa ya, sesuai yang diharapkan dan linearitasnya terjamin ya. Dan mudah-mudahan ilmu yang nanti diberikan oleh para dosen, lingkungan universitas dan yang lainnya itu bisa tergambar oleh Kang Argi. Amin, amin. Ya, jadi memang kuliah itu hanya perjalanan dan jembatan saja. Betul. Bagaimana kita menuju kesuksesan, dan sukses itu jembatannya panjang gitu. Nggak ada kayak misalnya Kang Argi sampai ke kampus aja itu udah sukses Kang Argi. Makanya Anda sampai kampus saya belum sukses atau mau bisa kuliah gitu ya. Ya, betul. Nggak ada di depan dosen itu kan. Jadi kata sukses itu panjang sekali.
Universitas Al-Aitam itu hanya jembatan saja cara bagaimana teman-teman bisa menyelesaikan pendidikannya dengan berbagai variabel problem masalah yang dihadapi, mungkin masalah hidup, ya masalah orang tua dan yang lainnya. Saya berharap di mahasiswa Universitas Al-Aitam ini atau nanti calon mahasiswa baru yang akan join di Unisal, saya berharap teman-teman bisa lebih ikhtiar lagi, lebih berusaha dan niatkan dalam diri bahwa saya ingin kuliah yang terbaik ya, ingin belajar dengan baik dan ingin menyelesaikan sesuai dengan yang diharapkan oleh aturan pendidikan perguruan tinggi. Gitu mungkin ya teman-teman, podcast hari ini banyak sekali ketawa-ketawanya ya, karena saya udah lama banget gak ketemu Kang Argi ya. Jadi mohon maaf, saya memang orangnya santai ya. Santai kalau gini. Udah kita tutup aja, ini udah gak kondusif ya. Pokoknya terima kasih sudah menonton channel Unisal. Buat calon mahasiswa baru, sampai ketemu nanti ya, dijadwalin ya di tahun ajaran 2024-2025. Masih ada kuota ya, apalagi yang reguler, beasiswa yayasan dan yang lainnya masih banyak banget. Anda bisa join di Unisal karena kapan lagi bisa bergabung di Unisal di tahun ajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.